gelombang kritik terhadap penyanyi Ica Celo dan Mala Agatha semakin meluas. Tidak lagi sekedar menjadi perdebatan di media sosial. Kontroversi lagu "Gak Papa" yang liriknya diubah menjadi bernuansa vulgar, kini memasuki ranah hukum dan mendapat perhatian dari anggota DPR RI. Kasus ini berkembang dari polemik hak cipta dan etika berkarya, menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai tanggung jawab kreator konten terhadap masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja yang menjadi pengguna aktif media sosial. Sorotan semakin tajam setelah anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratia, menyampaikan kecaman terbuka terhadap kedua penyanyi tersebut. Di saat yang sama, Aliansi Madura Indonesia atau AMI resmi mengadukan Ica Celo dan Mala Agatha ke Polrestabes Surabaya dengan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang Pornografi. Kontroversi lagu "Gak Papa" mencapai babak baru ketika Atalia Praratia angkat bicara melalui akun media sosial pribadinya sebagai anggota Komisi 8 DPR RI yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Atalia menilai perubahan lirik lagu tersebut sudah melewati batas kepatutan. Ia bahkan mengaku tidak sanggup mengunggah cuplikan lagu yang telah dimodifikasi karena isi liriknya dianggap sangat tidak pantas. Menurut Atalia, fenomena mengejar popularitas dengan mengorbankan etika merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap biasa. Ia juga menilai tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada citra pelaku, tetapi turut membawa konsekuensi sosial yang lebih luas karena dinilai dapat merusak moral generasi muda. Pernyataan Atalia semakin memperkuat gelombang kritik yang sebelumnya telah datang dari masyarakat maupun pemilik lagu asli. Sementara polemik terus bergulir di ruang publik, Aliansi Madura Indonesia mengambil langkah hukum. Ketua Umum AMI, Baihaqi Akbar, mengatakan aduan masyarakat telah disampaikan ke Polrestabes Surabaya pada Rabu 8 Juli tahun 2026. Menurut Baihaqi, alasan utama pelaporan tersebut berangkat dari keresahan para orang tua terhadap dampak lagu tersebut bagi anak-anak. Ia menilai perubahan lirik lagu milik Anissa Bahar menjadi bernuansa vulgar, berpotensi memberikan pengaruh buruk kepada generasi muda. Menurutnya, apabila lagu tersebut dibiarkan terus beredar, secara tidak langsung dapat merusak moral generasi masa depan Indonesia. AMI juga menilai lagu tersebut mengandung unsur yang tidak pantas untuk dikonsumsi publik, karena diduga syarat dengan bahasa yang mengarah pada pornografi dan berbahaya apabila didengar anak-anak. Wabarakatuh, selamat sore. Kami dari Aliansi Madura Indonesia dengan ini resmi mengadukan terkait viralnya video yang diduga DJ Ica Celo dan Mala Agatha, yang dimana di dalam video tersebut mengandung unsur dugaan bahasa-bahasa yang kurang sopan, bahasa-bahasa yang diduga mengarah ke bahasa pornografi. Jadi kami dari Aliansi Madura Indonesia mewakili seluruh masyarakat Indonesia untuk mengambil langkah hukum supaya kedepannya tidak ada lagu-lagu yang diduga menggunakan bahasa-bahasa pornografi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 4.32 menit. Jadi kami dari Aliansi Madura Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk mengawal kasus ini karena sangat merugikan dan sangat merusak generasi penerus bangsa. Karena di dalam lagu tersebut mengandung bahasa-bahasa senonoh dan kurang sopan. Street Justice, AMI, 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 jaya selalu. Dalam aduan tersebut, AMI menyebut dugaan pelanggaran berkaitan dengan Undang-Undang ITE karena konten dipublikasikan melalui media sosial serta Undang-Undang Pornografi karena lirik yang dianggap vulgar. Meski demikian, Baihaqi menegaskan pihaknya tidak secara spesifik mencantumkan pasal pidana dalam aduan tersebut. Menurutnya, AMI hanya menyampaikan laporan masyarakat, sedangkan penentuan unsur pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum. AMI tidak hanya meminta pemeriksaan terhadap penyanyi yang membawakan lagu tersebut. Organisasi itu juga mendesak kepolisian mengusut pihak-pihak yang berada di balik proses produksi lagu. Menurut Baihaqi,
sejumlah karya yang dibawakan Icha Cello dinilai memiliki pola serupa, yakni memelesetkan lagu yang telah dikenal masyarakat menjadi konten yang dianggap tidak pantas. Selain proses hukum, AMI juga berencana menggelar aksi penggalangan tanda tangan di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya sebagai bentuk dukungan masyarakat agar aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius. Polemik bermula setelah lagu Gapapa milik pedangdut senior Anissa Bahar diubah liriknya menjadi bernuansa vulgar. Perubahan tersebut membuat Anissa Bahar bereaksi keras karena menilai makna lagu aslinya berubah jauh dan justru merendahkan perempuan. Sebelumnya, Anissa telah memberikan ultimatum kepada Mala Agatha dan Icha Cello agar memberikan penjelasan. Namun karena polemik terus berkembang, penyanyi senior itu menyatakan siap menempuh jalur hukum agar ada efek jera terhadap pihak yang dianggap telah merusak lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Bahar. Insya Allah besok sore saya akan mengunjungi kuasa hukum saya, pengacara saya yang akan menangani kasus saya dalam masalah lirik lagu saya yang disalahgunakan. Insya Allah besok sore saya akan menandatangani surat kuasa yang akan diurus sama pengacara saya, Abang Sri Daren. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai rencana yang kita inginkan dan memberikan efek jera kepada orang-orang yang sudah zolim dan menurut saya sangat merusak generasi Indonesia, bangsa Indonesia. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat mereka supaya tidak mengulangi hal yang sama. Amin. Hingga kontroversi berkembang luas, kedua penyanyi tersebut belum memberikan penjelasan secara terbuka terkait tuntutan maupun kritik yang terus berdatangan. Kasus lagu Gapapa juga membuat publik kembali mengingat sejumlah kontroversi yang pernah melibatkan Mala Agatha. Pada tahun 2025, ia sempat menuai kecaman karena video klip lagu Iclik Cinta direkam di kawasan makam Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, di Blitar. Aksi berjoget di area makam tersebut memicu kritik luas karena dinilai tidak menghormati kawasan bersejarah dan tokoh proklamator. Kala itu, Mala Agatha menyampaikan permohonan maaf kepada Perpustakaan Bung Karno dan masyarakat Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Icha Cello. Saya Mala Agatha. Kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi terkait video kami yang beredar yang berjudul Iclik Cinta dengan latar area Taman Perpusnas. Dengan kesadaran penuh, kita sudah sepakat untuk men-take down video tersebut. Dan jika masih ada video kami yang beredar, baik utuh maupun potongan, saya pastikan itu bukan pihak kami. Sekali lagi, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga kasus ini tidak akan terulang lagi dan menjadi pembelajaran untuk kami lebih selektif lagi dalam memilih karya. Terima kasih. Sebelumnya, pada tahun 2023, Mala juga pernah menjadi sorotan ketika membawakan lagu Tagal Haranan Duit dan Jabatan sambil mengenakan atribut khas suku Dayak dan menirukan sosok Ida Dayak yang saat itu sedang viral. Aksi tersebut memicu protes karena dianggap mengeksploitasi identitas budaya untuk kepentingan hiburan dan komersial. Dengan adanya laporan resmi ke kepolisian, polemik lagu Gapapa kini tidak lagi sebatas perdebatan mengenai selera musik atau kreativitas di media sosial. Kasus ini telah berkembang menjadi persoalan hukum yang akan bergantung pada hasil penyelidikan aparat penegak hukum terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi. Di sisi lain, kecaman dari DPR RI, protes pemilik lagu asli, hingga reaksi masyarakat menunjukkan bahwa perdebatan mengenai batas kreativitas, etika, perlindungan anak, serta tanggung jawab kreator di ruang digital masih menjadi isu yang terus mengemuka di tengah perkembangan industri hiburan dan media sosial di Indonesia.